Udah nih, jadi jalan nggak, jadi nyebrang nggak? Ya udah jadi, tungguin sebentar. Akhirnya kita dikasih pinjem tuh bang, kapal motor gitu kayak kapal getek. Iya. Iya, dikasih pinjem tuh. Jam 4 lewat itu kita berangkat dari Pulau Panggang, pengen nyebrang ke pulaunya lagi. Kita naik ke perahu. Nah, pas mau naik ke kapal itu, kita ngitung bang. Jadi 1, 2, kita kan 12 orang nih. Sebelum nyalain kapal, itu ada yang nyebut bang, 13. Hah? Itu sebenarnya juga kayak ada kejanggalan juga bang. Cuman dibilang kejanggalan, pertamanya kita mikir positif. Jadi itu sempat mogok bang, kapal kita tengah laut. Ini. Sampailah nih di pulau nih bang, sampai jujur bang kita kaget bang. Nggak sesuai ekspektasi kita, itu bener-bener kosong bang. Bener-bener kayak, ini orang kita doang ini di pulau ini. Bahkan ada ruko berjejer. Tanaman itu udah ngerambat bang, kayak udah nempel-nempel di dinding-dindingnya. Terbengkalai Bener. Oke. Sampai depan sana kan, yaudah punya kegiatan masing-masing kan. Danang sama si Denny ini, Danang sama si Denny ini nyari ikan. Yang cewek ini bertiga sama cowok 1 foto-foto sambil nyelam bang. Dan ternyata pas saya baru balik, itu di yang lagi main air ini nih bang, bukan yang nyari ikan, itu udah chaos bang. Ada yang kelelep. Si Ayu ini balik bang ke saya bang, balik ke saya itu lari-lari, udah teriak-teriak lagi. Pas saya ngeliat ke sana, itu lagi ada yang kerasupan bang. Yang bikin dibilang bingung, dibilang kaget, itu dia, maaf, bawaan dari lahir, kekurangan gitu kan, gagu, nggak bisa ngomong. Itu dia bisa ngomong bang. Tapi gue penasaran nih, Nurli udah ada jawaban belum tentang pulau itu yang tadi gue tanyain? Udah bang. Apa jawabannya? Ditemuin pria tanpa kepala dengan tinggi badan. Cerita kali ini akan membahas tentang sebuah pulau yang ada di Kepulauan Seribu, yang dimana dulunya ini sempat ramai dikunjungi guys, dan sempat juga terbengkalai. Dan konon katanya pernah ada satu pemuda yang pergi ke pulau tersebut tapi nggak pernah kembali lagi. Dan kali ini gue kedatangan narasumber yang pernah memiliki pengalaman di pulau tersebut bersama teman komunitasnya. Jadi langsung aja kita sapa, narasumbernya udah ada di sini, namanya Bang Indra. Bang Indra, apa kabar Bang Indra? Alhamdulillah bang, baik bang. Baik ya bang ya? Ya. Wah ini ceritanya katanya Bang Indra ini pernah bareng komunitas motor untuk liburan ke suatu pulau, tapi ketika sampai di pulau tersebut ternyata pulaunya sudah tidak berpenghuni, bahkan terbengkalai bang. Betul bang. Jadi sebenarnya pas pertama berangkat, karena kita datangnya ke sorean, udah dilarang bang sama warga sekitar sana. Karena udah dapet himbauan, kita tuh nggak boleh bermalam di sana. Oke. Ya dari cerita warga di sana udah banyak hal-hal nggak enak lah. Cuman karena kita ingin liburan kan, ya akhirnya kita kayak menyepelekan gitu, dan kejadian lah. Banyak kejadian yang kurang mengenakan. Dan yang lebih bikin trauma itu, ya akhirnya sampai salah satu teman saya ada yang meninggal. Ada yang meninggal? Iya. Di pulau itu? Enggak di pulau itu sih. Setelah dari pulau itu. Nah, dan sebenarnya setelah sampai pulau itu, mohon maaf, ini teman saya ini agak spesial dikit ya bang ya. Dia tuh gagu dari lahir. Oke. Jadi kan nggak bisa ngomong lah. Tapi setelah sampai pulau itu akhirnya dia bisa ngomong bang. Sampai bisa ngomong? Bisa ngomong. Pada kaget dong teman-temannya? Bukan kaget lagi bang. Ya kita bingung lah di situ. Kaget juga, bingung juga, seneng juga, tapi namanya dia dari lahir kan nggak bisa ngomong. Cuman ya setelah kejadian itu akhirnya meninggal. Meninggal? Iya. Dan ada kaitannya memang dengan pulau tersebut? Awalnya sih nggak kepikiran bang. Cuman ya aneh, kita ke pulau sana, tapi pas pulang-pulang, sampai pulang itu dia bisa ngomong. Dan jangka waktunya itu nggak terlalu lama.
Dan memang ada kaitannya Bang. Nanti saya ceritain. Oke, Bang Indra, penasaran banget nih gue sama ceritanya. Dan buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam, sama seperti Bang Indra, kalian cukup DM aja ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id, atau hubungi nomor yang ada di samping gue ini. Oke guys, sekali lagi buat pasukan Lentar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Indra, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Jadi ini kejadian tuh akhir 2016 Bang, Desember. Nah, istri saya ini anak komunitas motor. Oke. Ya, sebenarnya ini acara istri saya. Anak komunitas motor ngadain sebuah acara. Acara ini dadakan Bang. Oke, besok ada acara dadakan, satu komunitas motor mau jalan. Istri saya ngajak saya lah, minta izin kan. Minta izin biar diizinin juga sama orang tuanya, jadi ngajak saya. Ngajak saya tanya total emang berapa yang ikut. Totalnya 25 orang semuanya, ya 25 orang. Persiapan udah matang semua Bang, kayak kendaraan semuanya udah disiapin gitu, udah nyarter kan pada saat itu. Udah siap. Oke, saya bilang yaudah ayo saya juga ikut. Cuman saya ngajak nih satu teman saya. Kenapa saya ngajak teman? Karena saya tuh nggak terlalu kenal Bang sama anak-anak komunitas motor ini, nggak terlalu kenal. Cuman ada 1-2 orang lah yang kenal lah gitu. Makanya saya bawa teman saya 1 orang ini, namanya Eja. Nah, kebesokan harinya udahlah, emang kita kan dari awal prepare, dari malam saya lihat list juga jadwalnya tuh kita mau berangkat pagi Bang. Cuman emang dari pas mau berangkat aja itu udah bisa dibilang kejanggalan lah ya. Soalnya kita yang awalnya udah dapet mobil dari kemarin, itu mobilnya sampai ngilang, nggak bisa. Dan akhirnya kita nyari mobil lagi, dapat mobil, itu mobilnya mogok Bang. Dan alhasil terakhir itu kita nggak nyewa mobil, kita nyarter Bang. Jadi langsung ngeteng aja, udah langsung jalan dah. Kayaknya kelamaan nih kalau nyewa mobil lagi nih. Jadi kita ngecer jalan langsung gitu. Waktu itu siang jam abis zuhur lah kita sampai lah tuh ke pelabuhan. Oke, ya. Pantai yang ada di pelabuhan ya? Iya, Muara Angke. Sampai lah tuh di Muara Angke kan, kita mau nyebrang. Nah dari sini, dari sebelum nyebrang, itu udah dibilangin Bang, prepare kita harus bawa KTP kan, buat identitas, dicatat lah gitulah, bawa KTP. Nah salah satu dari yang ikut ini ada yang ketinggalan Bang KTP-nya. Cuman dia ngotot minta ikut tuh Bang. Karena kalau kita balik lagi juga makan waktu lagi Bang. Ya alhasil kita minta tolong lah sama orang kapalnya. Pak, tolongin Pak. Ini alasannya saya dari orang jauh gitu. Saya dari jauh ini. Orang kapalnya itu ya cuman ngomong, ya udah nggak apa-apa ikut masuk, tapi resiko tanggung sendiri. Dia ngomong begitu. Naiklah. Dan FYI, dari yang semalamnya 25 orang ini, yang jalan itu cuma 12 orang Bang, nggak jadi 25 orang. Setengahnya. Iya, jadi cuma 12 orang. Sebenarnya anak komunitas itu 10 orang. Nah, yang 2 orang lagi saya sama teman saya. Nah, udahlah kita masuk kapal kan. Pas di kapal itu ya kita ngobrol kan. Saya ngeliat nih salah satu orang nih. Ini orang yang emang agak spesial itu kan. Yang agak gagu itu. Emang nih ini orang agak selengean Bang. Udah kelihatan. Gimana ya, bercandanya tuh ya pokoknya konyol lah bercandanya lah. Dan sebenarnya dia juga ini yang KTP-nya ketinggalan tuh dia. Iya, dia ngotot minta ikut.
dia itu kalau ngobrol bang biasanya pakai bahasa isyarat. Ya palingan sampai dibantu lah sama mulutnya mangap-mangap dikit gitu kan, dibantu pakai bahasa isyarat. Cuman ngeliatnya nih, somprol juga nih orang nih, konyol nih gitu kan. Soalnya apa ya, itu kalau dibilang bahan bulian bukan bahan bulian bang, jadi kayak ngidupin tongkrongan di situ dia. Ya, jadi badut tuh di situ dia. Nggak baper dia, orangnya nggak baper. Kita hitungannya kita hina, dia makin senang. Iya, badut begitu. Tongkrongan biasanya. Iya, senang, makin senang. Nah saya ngeliat dia nih bocah batu juga nih kayaknya nih kan. Udah jalan di kapal, nurunin penumpang yang lain, kita berhenti di pemberhentian terakhir kan. Itu pas banget kapal itu emang orang sana juga. Jadi kita berhenti itu di Pulau Panggang bang. Kenapa kita berhentinya di sana di Pulau Panggang? Karena salah satu temen istri saya ini yang di komunitas ada saudaranya orang situ, orang Pulau Panggang. Ada bibinya. Nah kita kan pengen liburan versi low budget nih, tapi yang dapat udah enak lah gitu lah ya. Kita datanglah ke situ kan. Gak lama kemudian ya kita ngobrol, kita sampai itu jam-jam setengah tiga kita sampai 2:30. Ada yang ngopi, ya makan dulu. Yang cewek-cewek, jadi ceweknya ada 3 orang. Cewek 3 orang, laki-laki 9 orang. Nah, yang ceweknya ini bertiga tidurnya di rumah bibinya, bibi teman saya ini, yang orang Pulau Panggang. Nah, yang laki-lakinya ini di sana tuh kayak ada balai desa, cuman bukan kayak kelurahan gitu bang. Ya ada balai desa. Kita pada di situ lah tuh yang cowok-cowoknya kan. Nyarap, ngopi, pokoknya ngisi tenaga lah. Nggak kerasa asar. Udah yuk berangkat. Emang kita kan pokoknya ngadain tuh emang pengen liburan. Waktu kita nggak lama bang. Paling lama besok kita pulang nih soalnya nih gitu. Udahlah. Udah nih jadi jalan nggak? Jadi nyebrang nggak? Ya udah jadi, tungguin sebentar. Nah temen istri saya ini yang orang sana ini Danang nih namanya Danang kan, dia ke rumah temennya lah, orang situ kan ke rumah temennya. Akhirnya kita dikasih pinjem tuh bang kapal motor gitu kayak kapal getek. Iya dikasih pinjem tuh. Udah, tapi sebelum kita jalan terutama bibinya ini itu dia udah ngomong bang, kalau mau ke sono ini udah lewat asar, udah jam 4 lewat itu kita berangkat dari Pulau Panggang pengen nyebrang ke pulaunya lagi. Mending kalau kata bibinya ini besok aja. Besok dari pagi dah main sampai sore digituin. Cuman beberapa anak-anak tuh ada yang ngebet gitu. Nah salah satunya si Denny ini nih yang ngebet. Kita mendingan capek sekalian gitu. Pakai bahasa isyarat ya? Iya, capek. Ya sambil gerendengan dia kayak gimana gitu kan. Akhirnya naik ke kapal motor, kita jalan. Pas kita jalan itu sampai pertengahan bang, itu kita sejam bang. Dari Pulau Panggang itu ke pulau sana itu sejam. 1 jam. Itu sebenarnya juga kayak ada kejanggalan juga bang. Cuman dibilang kejanggalan, pertamanya kita mikir positif. Jadi itu sempat mogok bang, kapal kita tengah laut. Sempat mogok, asli. Wah itu bingung sih bang. Tiba-tiba mati. Takutnya apa nih? Kenapa kan? Ya namanya ngedrop di mogok tengah laut. Apalagi kita kayak nggak ada prepare pelampung atau apa gitu kan. Ada sekitar 20 menit, nggak sampai setengah jam, 20 menitan. Tiba-tiba nyala lagi kapalnya. Nyala lagi. Kita berangkatlah ke sana. Sampailah nih di pulau nih bang, sampai. Dan kita tuh ke sana tuh kita nggak lewat depan pulaunya bang. Jadi kita lewat belakang. Ada jembatan gitu kayak jembatan buat kapal gitu. Nah, pas sampai sono ini, jujur bang kita kaget bang. Kenapa? Nggak sesuai ekspektasi kita. Dan Danang pun waktu itu bilang bang, di sana tuh rame. Dan tiba-tiba kok beda. Terakhir dia kesana tuh 2 tahun lalu kan. Masih rame, bagus. Ada kehidupan lah intinya lah. Ada kehidupan. Kayak warung-warung gitu ada mungkin kan. Nah di situ nggak ada bang sama sekali bang. Bangunannya ada bangunannya. Kita sampai
Jadi pulau itu kebagi dua bang, kayak tengah-tengahnya tuh bisa lewat kayak rawa-rawa gitu. Itu yang tengah-tengahnya, wah udah kotor banget bang, asli. Kita masuk lah tuh, udahlah, nggak kita gubris kan, soalnya nanggung juga udah sampai. Dari belakang pulau kita jalan lah ke depan pulau. Dan kita sampai depan pun itu bener-bener kosong bang. Bener-bener kayak ini orang kita doang ini di pulau ini. 12 orang 12 kita doang iya. Cuman ada bangunan-bangunan itu ada. Kayak bahkan ada ruko berjejer. Walaupun nggak banyak ya, ada. Cuman rukonya itu tanaman itu udah ngerambat bang. Kayak udah nempel-nempel di dinding-dindingnya. Terbengkalai bener-bener. Bener. Oke. Udahlah tuh sampai depan sana kan. Yaudah punya kegiatan masing-masing kan. Nah ada 5 orang, salah satunya Danang sama si Denny ini. Danang sama si Denny ini nyari ikan. Bukan mancing bang, nyari ikan. Nyari ikannya gimana? Iya, jadi tuh nyari ikan tuh kayak di pinggir-pinggir, entah dia pakai kayu atau apalah gitu, nyodok atau gimana. Oke. Kurang ngerti lah itulah, pokoknya nyari ikan dia bilangnya kan, nyari ikan. Yang cewek ini bertiga sama cowok satu, dia foto-foto sambil nyelam bang. Jadi main di laut langsung, cuma foto-foto doang. Nah saya sama teman saya, sama salah satu ada orang dari komunitas juga ngikut saya juga gitu. Itu kita jalan nyari pohon kelapa sih sebenarnya sih, saya nyari pohon kelapa. Karena saya ke sono tuh cuman bawa botol 2 botol doang bang. Soalnya si Danang ini kan bilang di sana ada nih yang jualan nih, ntar gampang deh beli air apa gimana gitu. Dan ternyata nggak ada gitu. Akhirnya kayaknya minum air kelapa enak gitu ya. Kita jalan dah tuh, kita jalan muter. Pas saya jalan muter itu emang udah ngerasa nggak enak bang badan. Kayak agak berat, agak panas gitu. Cuman saya nganggapnya lagi kurang enak badan kali ya. Capek ya? Iya. Pas saya pengen negor teman saya si Eja, sebelum saya tegur saya perhatiin dulu bang. Kok nih orang matanya jelalatan, kayak gini-gini bang. Gitu. Pokoknya ngeliat sekitar tuh tapi jelalatan matanya, bukan kayak ngeliat sekitar biasa aja gini gitu. Iya. Ini jelalatan. Sampai akhirnya saya tepok. Ngapa sih ngeliatnya gitu banget? Enggak apa-apa. Di jalan kan, masih jalan. Pas jalan ketemu nih pohon kelapa nih, ada nih pohon kelapa, manjat gak? Aku bilang gitu kan ke si Eja ini. Dia diem bang, diem doang. Nah yang temen saya yang satu komunitas ini yang ngikut saya tadi ini, itu dia balik lagi duluan. Jadi saya tinggal berdua tuh di situ sama Eja. Iya sama si Eja, tinggal berdua. Ayo nih ada kelapanya, manjat gak? Dia diem doang tuh bang, nunduk. Cuman pas saya lihat, saya perhatiin nunduknya dia tuh nunduk gemeteran bang. Jadi dia nunduk sambil kakinya tuh kayak ya gini, tapi sambil duduk. Lu ngapa? Dia nggak mau jawab tuh. Ada jeda 5 menit dia nggak mau jawab. Dia cuman bilang, coba lihat ke kiri dah. Ada apaan? Kalau kata dia gitu. Saya lihat nggak ada apa-apa. Nah dia baru ngelihat kan. Pas ngelihat dia langsung ngajak saya, udah kita nggak usah metik kelapa dah. Lah ngapa? Aku bilang gitu kan. Nggak usah. Udah balik aja, balik. Saya berjalan lah tuh, balik lagi tuh. Jalan balik lagi. Dan ternyata pas saya baru balik, itu di yang lagi main air ini nih bang, bukan yang nyari ikan. Itu udah chaos bang. Ada yang kelelep, salah satu cewek. Ya ada Ayu namanya. Jadi dia tuh lagi foto-foto bang tadinya, Ini sih dari dianya ya, dia tuh ada yang narik bang, omongannya dia ada yang narik sampai kelelep gitu. Dan sedangkan sebenarnya itu dia berenang itu belum terlalu pinggir, jadi nggak dalam, segini doang. Oke. Kenapa saya bisa bilang segini? Karena dia berenangnya itu di belakang istri saya, jadi istri saya tuh lebih dalam tempatnya. Dan di kejadian itu juga bukan kejadian dia doang bang. Jadi istri saya juga sebelum dia kelelep itu istri saya duluan.
kata istri saya, dia ada yang narik. Nah, kakinya itu sobek, Bang. Hampir sedengkal. Kena karang. Cuman dia awalnya mikirnya itu bercanda sih. Ada orang bercanda gitu. Mikirnya. Sampai akhirnya dia nggak berenang lagi, dia naik langsung ke atas jembatan. Barulah kejadian si Ayu itu tenggelam. Saya posisi baru balik ke situ. Nah itu saya ngelihat istri saya lagi di atas jembatan lagi nunjuk-nunjuk kan. Saya langsung lari dong, refleks dong. Sama ada salah satu laki-laki yang di situ juga yang namanya Tony. Nah jadi si Tony ini anak-anak tuh yang pada foto tuh pakai HP dia, Bang. Soalnya HP dia tuh anti air. Gitu, anti air. Nah, sama si Tony ini ya saya, Eja, Tony, pokoknya bertiga langsung nyebur lah buru-buru nyelamat. Udah teriak-teriakan kan, chaos, sudah tolong. Nah, dari yang mancing ini, yang tadi mancing nyari ikan ini, itu juga pada lari akhirnya datang. Cuman kalau saya perhatiin ya, larinya itu beda, Bang, bukan kayak orang mau nolongin. Larinya malah kayak dikejar sesuatu. Jadi kayak apa ya? Kayak habis ngeliat sesuatu, mungkin sesuatu entah yang serem apa kaget apa terkejut, lari ngampirin kita itu bukan niat mau ngebantuin si Ayu ini, enggak. Jadi yang nyebur itu salah satunya yang nyebur doang itu si Danang doang tuh akhirnya ikut nyebur kan ngebantuin si Ayu. Kita naikin. Wah itu dia udah nangis kan, nangis terus. Nah akhirnya awal yang ngebuka omongan itu si Ayu yang ngebuka omongan semuanya. Jadi di sana tuh ada 3 POV, Bang. Ternyata dari yang pas kejadian saya sama teman saya ini si Eja, ternyata barengan juga sama si Ayu tenggelam ini. Si Ayu tenggelam plus istri saya kakinya sobek. Ya. Gimana tuh? Dari POV-nya si Ayu nih, dia lagi foto-foto nih, Bang, sambil ngerekam juga kan. Jalannya tuh ke mulai tengah. Nah, dia ngelihat awalnya sih dia kira itu ikan atau apa gitu. Cuman kok ikan kok kayak ada apa ya? Kayak ada kainnya entah apa gitu kalau bahasanya dia. Nah, dia mikirnya entah istri saya atau temennya satu lagi yang cewek karena pakai kerudung. Kalau kerudung dalam air kan ngambang-ngambang gitu kan, Bang, tahu kan? Ya. Cuman warna putih. Nah, jadi disangkanya tuh temannya sendiri bercanda, sedangkan kita kesana tuh nggak ada yang pakai baju putih atau kerudung putih, nggak ada. Dan akhirnya tiba-tiba dia ada yang narik katanya itu, yang putih itu. Pas dia sempat kelelep, itu dia sempat ngomong katanya dia ngeliat cewek, dan cewek itu narik dia sambil senyum, Bang. Berarti pas si Ayu ini ngeliat ke dalam laut ya udah tenggelam tuh ya? Iya. Dan sebenarnya awal dia sampai ngelihat kayak gitu, dia bukan mentingin masalah dia lagi ketarik-tarik. Nggak enak HP-nya jatuh. HP si Tony ini jatuh, Bang. Jadi dia takut HP-nya kenapa-napa. Jadi dia nyelam gitu. Awalnya tuh cuma narik biasa doang katanya. Nggak terlalu ketarik. Nah pas dia mencoba nyelam nyari HP, disitulah dia kayak malah nggak bisa naik lagi. Jadi kayak entah badannya atau palanya yang ditahan, pas dia nengok, dia katanya papasan muka. Perempuan itu sambil senyum katanya. Cuman ya bagi sebagian orang yang lain ngomongnya, itu mah panic attack gitu awalnya. Istri mana istri itu? Istri. Nah, istri saya awalnya juga saya mikirnya, ya kali panik kali ya gitu ya. Nah pas istri saya cerita, awalnya istri saya nggak komen apa-apa tuh masalah Ayu kan. Saya tanya, kamu kenapa? Kok bisa begini? Sama pemikiran dia juga kirain ada yang bercanda, Bang. Dan yang dilihat sama dia sama percis. Makanya dia nggak mau komen sampai ngomong si Ayu ini halu. Soalnya posisi istri saya tuh di depan Ayu, Bang. Posisinya di depan Ayu itu. Iya. Lagi berenang. Ada yang nyamperin. Awalnya kayak ikan lewat kalau kita ya tau lah, pokoknya kayak di sungai entah ikan lewat nyeredeng di kaki gitu kan. Nah ada ngerasa kayak gitu di awalnya. Pertama dia pikir ikan atau apalah gitu kan. Nah kedua kok berasa kayak tangan gitu. Oh dia pikir kan biasanya kan
bocah-bocah kan kalau berenang kan sambil main tarik-tarikan tuh kan dalam air. Oh ada yang iseng kali ini narik nih. Dilihat tuh sama istri saya. Pas dilihat istri saya kaget bang. Jadi pas dilihat itu langsung refleks, kakinya ketarik. Jadi ditarik. Beda mungkin kalau Ayu ditahan ya, makanya dia kelelep. Oh, iya. Kalau ini ditarik. Jadi langsung ditarik, itu kegesek karang. Nah dia tuh sempat nyelam sebentar doang gitu gara-gara ketarik. Nah pas posisi ditarik itulah dia kayak, jadi pas jatuh dia langsung kayak gini, hadap-hadapan. Yang dilihat juga sama berarti. senyum juga. Itu udah jam berapa itu udah jam 5-an. Jam 5-an, oke. Jam 5-an. Nah, POV ketiga nih dari yang nyari ikan ini nih. Nyari ikan nih berlima ini. Ya jadi yang berlima ini ya karena ada si Denny ini ya yang selengean ini, mungkin yang 4 orang ini juga emang agak-agak selengean juga nih, termasuk si Danang ini. Ke bawah tuh. Iya, entah dia sompral atau apa ya, istilahnya bikin resah atau ngotorin tempat di sana lah, kurang lebih kayak gitulah. Si Denny ini pas lagi nyari ikan, dia nemuin plastik bang, plastik hitam kayak plastik sampah. Itu berat. Dia nemuin diambil sama dia nih, diambil sambil ngasih bahasa isyarat ke anak-anak ya kan. Apaan tuh, buang aja, buang gitu bang, buang aja, disuruh buang. Nah plastik sampah itu dibuang sama dia, kirain dia mah kayak bekasan kelapa, batok kelapa kali isinya. Ternyata pas dilempar bang, itu plastik itu ngegelinding, isinya bukan kelapa bang, kepala. Hah? Dan itu yang ngeliat bukan si Denny doang, bukan yang gagu itu doang. 5 orang ini ngeliat semua. Kepala isinya? Kepala laki-laki. Laki-laki, sambil senyum juga. Oke. Itu yang buat 5 orang ini langsung lari kabur. Nah dari teman saya yang Eja ini nih baru ngomong, sebenarnya juga gue lihat kalau kata dia gitu. Cuman itu dia nggak ngomong ke semuanya. Salah satunya ngomong ke saya doang gitu kan. Yang awalnya itu dia pas matanya jelalatan, itu dia ngeliat nenek-nenek bang. Katanya diperhatiin nenek-nenek awalnya. Nah pas saya udah ketemu pohon kelapa yang saya bilang mau manjat gak, dia diem aja sampai gemeteran, dia suruh nengok kiri. Itu dia ngeliat sosok, perawakannya sih laki-laki ya, kalau katanya perawakan laki-laki, gede badannya, cuman nggak ada kepalanya. Jadi nggak ada kepalanya. Nah pas disambungin sama cerita yang mancing ini, yang nyari ikan ini, itu relate bang. Yang di sana nemuin kepala, yang saya berdua si Eja ini ngeliat badan. Nurli boleh searching di Pulau Seribu itu pernah ada kejadian jenazah pria meninggal gak? Yang kepalanya. Sambil searching aja ya. Ini sambil lanjut ya. Oke, yuk. Oke. Udah tuh kan, wah chaos tuh bang. Udah mulai chaos kan. Ngobrol-ngobrol chaos. Gak kerasa tuh waktu tuh. Itu jam 5 lewat dikit. Udah yuk balik yuk. Mau balik. Ini cewek-cewek juga pada nangis-nangis kan. Saya fokus tenangin istri saya doang tuh. Nah si Tony ini gak mau pulang. Malah marah-marah terus sama si Ayu ini. Marah-marah. Karena HP-nya itu jatuh bang. HP-nya itu jatuh. Dia gak mau pulang, harus temuin itu HP baru beli soalnya. Harus nemuin HP itu. Akhirnya ya kita inisiatif dah yang laki-laki gitu kan, yang lain semuanya. Yaudah yuk, yuk turun. Kalau emang nggak mau balik, hitungannya, yaudah yuk kita turun dulu biar cepet pulang, yang penting kan biar cepet pulang kita cari HP-nya. Nah yang bikin lama itu kita nyari HP. Kita sampai 5 kali bang bolak-balik. Nyebur, ada 10 menit ngaso di atas. Nyebur, ada 10 menit ngaso di atas. Dan posisinya karena pas kejadian si Ayu tenggelam itu, istri saya di atas jembatan, istri saya ngarahin dari atas. Pokoknya cari aja di lingkaran sini. Cuman kan itu laut bang. Iya. Ada gelombang. Untungnya pas yang terakhir, yang kelima, itu ketemu bang HP-nya. Itu juga cuma tinggal sedikit lagi.
Jadi udah kerendam pasir bang. Jadi pas keinjek gini masih ada berasa dikit. Oh apa nih gitu. Keambil, ketemu itu akhirnya. Itu pas banget ketemu, posisi udah mau azan maghrib. Udahlah, udah ketemu kan, udah ya balik, pulang. Naiklah tuh, ganti baju dulu kan yang basah. Kita naik ke perahu. Nah, pas mau naik ke kapal itu, kita ngitung bang. Jadi emang udah ngomong kayak entah lupa siapa yang nyuruh itu. Pokoknya kayak udah sebelum naik kita ngitung dulu gitu. Ngitung jadi 1, 2, kita kan 12 orang nih. Nah, posisi saya itu saya ke 11. Ke 12 si Eja, ke 10 istri saya depan saya. Pas bagian istri saya 10, bagian saya 11. Pas terakhir si Eja naik 12. Sebelum nyalain kapal itu ada yang nyebut bang 13. Dan itu nggak semuanya sih emang yang dengar. Cuman hampir dari setengah kita lah, dari 12 orang 5-6 orang itu dengar semua. Suaranya laki-laki atau perempuan? Dibilang laki-laki, dibilang perempuan. Oh, samar lah ya? Iya, samar. Cuman nggak digubris dulu di situ. Yang penting kita pulang. Nah, posisinya pas kita mau pulang, itu azan bang. Kenapa bisa tahu azan padahal nggak ada masjid? Dari HP. Allah Akbar dari HP tuh. Wah, azan maghrib nih. Wah, udah maghrib gimana? Balik. Itu udah gelap bang. Tiba-tiba gelap, udah gelap. Jalan balik. Itu nggak kelihatan sama sekali. Padahal hitungannya masih setengah 7 lewat dikit lah. Udah gelap banget bang, nggak kelihatan. Pulau-pulau yang lain aja nggak kelihatan hitungannya. Pulau-pulau yang lain. Itu ada hampir setengah jam kita muter-muter kok nggak nyampe-nyampe. Terus kayak nggak ngeliat perumahan gitu. Biasanya kan dari jauh kelihatan gitu kalau udah mau nyampe pulau balik lagi gitu kan. Ini nggak nyampe-nyampe. Tiba-tiba yang diengehin nih, karena kan kita nandain lah ya, kita datang posisi di belakang pulau itu, kita berhenti di jembatan. Dan pulang pun kita lewat jembatan itu lagi. Otomatis kita hafal dong sama jembatan itu dong. Toh yang ngeliat jembatan itu bukan kayak saya sendiri doang gitu, 12 orang ini ngeliat semua. Kita balik lagi ke situ bang. Setengah jam lebih kita muter-muter, kita balik lagi. Balik lagi ke situ, mogok. Mati di situ. Udah deket situ mogok tuh? Iya. Udah kelihatan, udah deket jembatannya. Jembatannya tuh ya sekitar 10 meter nyampe ke jembatan lah. Jadi jelas banget itu jembatan. Ngelihat si Ayu kelelep di situ posisinya, itu yang bekas kelelep gitu. Mogok. Wah, chaos banget itu bang. Nangis cewek-cewek semua yang pada nangis. Baru di situ ada yang nyeletuk. Tuh kan, gue bilang juga apa kan? Lu pada denger gak tadi yang 13 tuh gitu. Apaan sih? Nah yang gak denger ini ngotot. Apa sih lu halu lu gini-gini. Ada juga yang langsung nyalain. Lu gimana sih Danang? Kok pakai minjem perahu kayak gini, nyusahin aja nih, bikin kita celaka aja gitu lah. Pokoknya chaos lah bang, saling nyalahin gitu. Nah sebagian notice ke 13 itu. Sama si Eja juga, teman saya ini yang si Eja itu cuman langsung ngomong, tadi lu denger kan? Indra? Iya. Dah, dimana dulu. Pokoknya di situ saya fokus nenangin istri saya, karena istri saya juga ikut nangis bang. Panik tuh dia. Ikut nangis. Nah pokoknya saya ngelerai gitu kan di situ biar udah, maksudnya jangan kita kalau chaos juga makin kacau ini di sini. Betul. Kita usahain gimana caranya biar kita bisa pulang gitu. Tar dulu jangan chaos dulu. Udah parah banget itu bang. Nangis, ada yang sampai mau ribut, mau berantem kan, salah-salahan. Nah akhirnya saya lerai, saya bilang, udah coba diem dulu semuanya. Duduk, jangan ada yang berdiri, saya suruh duduk. Kita berdoa yuk, kali dengan cara berdoa kita dapat mujizat lah. Nggak lama kita berdoa lah tuh bang, di perahu kita berdoa, duduk kan kita berdoa. Tiba-tiba azan Isya.
tahu lagi aja Nisa dari mana, dari HP lagi. Pas keadaan aja Nisa itu pas banget, Allah Akbar. Dicoba masih Danang nyalain perahunya, nyala kapalnya. Langsung jalan kita pulang, balik ke Pulau Panggang. Balik ke sana kan, nyampe kali ini. Udah balik ke sana, awalnya ngeliat istri saya kakinya diperban pakai baju saya kan. Jadi istri saya sobek tuh cuman ikat pakai baju doang bang. Ya karena kita kan nggak bawa kayak kotak P3K atau apa gitu kan. Nah bibinya si Danang ini marah-marah. Ini kenapa ini? Ya Allah kok sampai sobek gini? Kan udah dibilangin kan jangan ke sono, apalagi ini pulang. Nah belum tahu nih ada yang kelelep. Belum. Wah makin marah lagi bang bibinya ini. Nuh kan udah dibilangin gini. Pokoknya dan di situ juga kita baru tahu ternyata si bibinya ini udah wanti-wanti banget bang sama si Danang ini. Jadi kayak udah ngasih tahu mungkin ada hal apa aja lah di sana gitu. Oh udah diceritain nih. Benar, makanya tuh diwanti-wanti sama dia. Oke. Tapi si Danang nggak nyampein ke kita permasalahannya. Mungkin inisiatif dia, ini kita liburan. Ya gue pengen lu pada seneng lah, udah nanggung juga, udah nyebrang gitu kan. Udah tuh minta maaf, ganti baju yang cewek semuanya ganti baju. Nah yang cowok kan ke balai desanya ini bang, kayak kelurahan gitu, ke balai desanya kan. Istri saya udah di rumah, saya lagi nongkrong sama si Eja gitu, ngerokok, ngopi. Istri saya nyamperin tuh sama si Ayu ini, nyamperin ke saya. Nah si Danang, Denny, sama rombongan yang lain ada di sebelah sana sama Tony, ke sebelah sana dikit lah. Ada deket pojokan desanya gitu, ke sebelah sana dikit. Misal sendiri tuh, istri saya nyamperin. Nah si Ayu ini, yang tadinya bareng sama saya, sama istri saya, dia nyamperin si Danang ini sama si Denny, nyamperin ke sana, ikut samperin. Pokoknya di sana lagi ketawa-tawa, seneng-seneng gitu kan, ketawa-tawa. Mungkin ya kayak buat ngelupain hal yang tadi gitu kan, ya saya kayak ngewajarin aja gitu, kayak sambil main gitar gitu. Terutama yang gagu ini nih, si Denny ini nih. Wah udah konyol banget bang, pokoknya bang di situ udah konyol banget. Itu nggak ada kira-kira setengah jam, si Ayu ini balik ke saya itu lari-lari, udah teriak-teriak lagi. Nah ini orang kenapa? Pas saya ngeliat ke sana, itu lagi ada yang kerasupan bang. Di posisi bocah yang pada nongkrong itu. Dan pas saya lihat lagi, yang kerasupan itu si Denny. Denny nih? Iya. Kesurupan? Saya samperin langsung saya samperin kan sama teman saya kan. Saya samperin. Kita kumpul tuh semuanya tuh di situ 12 orang tuh megangin si Denny kan. Nah, yang bikin dibilang bingung, dibilang kaget, dibilang seneng, ada senengnya juga awalnya. Itu dia, maaf, bawaan dari lahir, kekurangan gitu kan, gagu, nggak bisa ngomong. Gagu sama gagap beda bang. Iya. Bener gak sih? Bener. Kalau gagap masih bisa ngomong ya, iya. Gak sih? Kalau gagu enggak. Sama sekali. Tuh. Itu dia bisa ngomong bang. Apa perkataan yang pertama kali diucapin? Jujur pas kerasupan itu, sebenarnya kita ngeliatnya kayak awalnya kayak agak lucu. Jadi kerasupannya itu dia ngomongnya nggak jelas bang. Kayak cadel-cadel gitu tau gak sih? Kayak cadel, mungkin karena bawaan fisiknya juga kali ya. Iya. Jadi entah setannya ini jadi nggak bisa ngimbangin badan dia, jadi kayak cadel. Pokoknya intinya dia pengen harus ada yang ditinggalin di sono, atau harus ada yang gitu bang. Kita juga taunya itu dari siapa. Jadi pas udah chaos nih bang, udah nolongin dia nih, dibacain doa. Awalnya sebisa kita gitu, kita nggak mau ngerepotin orang, nggak keluar. Akhirnya kita manggil salah satu tokoh yang ada di sana gitu, yang ngerti gitu. Dipanggil, datang. Yang disampaikan itu, yang ditanyain, ini dia kenapa? Kok bisa sampai begini?
Soalnya dia minta dari kalian, salah satu dari kalian harus ada yang tinggal di sana, kalau nggak harus ada yang... Dan itu Denny tuh yang ngomong tuh. Iya, Denny yang ngomong. Cuman emang kalau kita nelaah bahasanya dia kurang ini. Iya. Tapi dari situ tuh ibaratnya Denny yang tadinya nggak bisa ngomong sama sekali dan ini keluar suara gitu ya. Apa ya Bang, di luar biasa lah. Iya. Di luar nalar banget gitu. Iya. Saya aja hitungannya yang baru kenal aja kaget, apalagi orang yang lama kenal sama dia. Bisa ngomong sampai bengong saya. Terus kalau kata Pak Ustadznya ini harus keluar, entah dikeluarin atau gimana. Alhasil terakhir nih sebelum dikeluarin, jadi saya kurang tahu yaitu apa yang diomongin. Yang jelas salah satu warga itu sampai dibantuin warga. Salah satu warga di sana itu, di pulau itu, dia nyebrang Bang, balik ke Jakarta. Itu hampir kerasupan tuh hampir 4 jam. Dia balik ke Jakarta, dia nyari ayam cemani. Saat itu juga? Iya. Jam berapa itu? Itu jam 12:30-an. Pokoknya balik lagi tuh sebelum subuh. Warga ini. Wah, 1:30 malam pergi ke Jakarta nyari ayam cemani. Iya. Sampai akhirnya balik lagi. Iya. Itu hitungannya bukan kita yang gerak, warga situ yang ngebantuin. Berarti seluruh warga yang ada di pulau itu tahu? Kemungkinan ada beberapa ya pasti yang tahu. Ya. Sempet rame lah. Iya. Udah lah datang tuh. Saya juga sebenarnya nggak tahu itu dia ngambil kemana kan. Orang saya nggak lihat dia ada yang bilang mau nyari ayam cemani itu nggak lihat saya. Saya nggak ngerti soalnya apa yang diomongin si Ustadz ini terus ngomong sama warga. Yang diomongin ke anak-anak ini cuman kalian tuh berbuat apa sih di sana gitu. Iya. Sedangkan kalau dari saya sendiri saya kan nggak ngapa-ngapain. Dari saya sendiri kan saya agak bingung tuh. Apa mungkin karena nih orang sedikit sompral atau bukan sedikit lagi sih, kalau menurut saya juga emang nih bocah selengean parah gitu kan. Enggak Pak, nggak ada yang kayak gimana kok, nggak ada apa sampai pokoknya kita nyampah atau gimana nggak ada itu di sana gitu. Sampai kita bawa botol aja nih, botol plastik, botol air mineral kita bawa ke sana, itu kita bawa pulang lagi. Jadi kita sama sekali nggak ninggalin sesuatu di sana. Iya. Nggak ada, nggak mungkin kalau kata Ustadz, nggak mungkin begini kalau kalian nggak ngelakuin sesuatu gitu. Singkat cerita, udah mau subuh jam 3:30, jam 4 lah, balik lagi dah tuh warganya tuh. Bawa ayam. Saya liatin kan, itu kita masih di balai desa, nggak pindah kemana-mana, itu rame. Dan masih kesurupan nggak? Masih. Lama ya? Lama. Itu dia kayak minta disuguhin kopi apa gimana, pokoknya ya yang ngerti dah itu dah. Akhirnya ayamnya diapain, tiba-tiba dari rumah dibawa dalam ke rumah, dia keluar lagi, warga yang bawa ayam ini bawa gelas. Saya pikir awalnya itu kopi, ternyata itu darah ayamnya Bang. Jadi diminum sama si Denny ini darah ayamnya. Ini diminum, itu nggak lama, 5 menit, nggak nyampe 5 menit, akhirnya dia keluar sadar. Dan yang bikin wow-nya lagi menurut saya, pas dia sadar ini dia bisa ngomong deh. Bisa ngomong walaupun agak nggak jelas. Kayak tadinya minta rokok gitu sama anak-anak atau ke saya minta rokok itu pakai bahasa isyarat gitu. Ini kayak dia ngomong minta rokok itu bisa, cuman emang agak kepleset gitu. Itu bisa ngomong. Dia sendiri kaget gak? Kalau dibilang kaget sih kayaknya, cuman excited parah. Semenjak kayak gitu malah dia lebih parah Bang. Hitungannya lebih parahnya itu kata-kata kotor keluar semua dari mulut dia. Masalahnya. Aduh, kebayang lagi. Ambil bahasa isyarat. Ini dia udah bisa anjing gitu. Udah bisa ngomong. Ya adalah salah satu orang, bukan masih satu teman ya yang di anak komunitas itu nyeletuk kayak
lu harusnya bersyukur lu gara-gara kerasupan kan lu jadi bisa ngomong gitu. Iya, iya. Nah, si Denny ini kayak agak sompral gitu pas udah jalan pulang juga pas gara-gara dicelutukin kayak gitu. Kayak seakan-akan tenang aja, setan yang di sana mah udah CS sama gua gitu. Dia ngomong sendiri di kapal kayak gitu, ngomong kayak gitu. Selancar itu ya? Iya. Langsung ya? Iya. Walaupun kayak Iya, agak kepleset, kepleset-pleset, cuman kita ya tau lah dia ngomong apa gitu. Iya. Makanya lu kalau ngomong gitu. Wow. Oke. Lanjut. Pulang lah tuh. Kita pulang kan. Pulang sampai pagi itu kan kelar, pokoknya kelar dia subuh udah kelar tuh, istirahat sebentar. Jam 7 pagi kita prepare semuanya. Balik. Berangkat kita dari Pulau Panggang sampai jam 8 ke Muara Angke lagi, udah sampai Jakarta lagi. Oke. Ya. Kita pulang tuh bang, pulang. Pas pulang itu rata 12 orang sakit semua, demam semua. Bang Indra sakit apa waktu itu? Kalau saya mikirnya kecapean, sama lagi-lagi saya mikirnya kecapean. Demam juga? Demam, panas dingin, badan pegel-pegel, itu yang saya rasain soalnya. Istri? Sama, cuman dia lebih lama sih, seminggu dia. Kalau saya 3 hari. Oh. Dan beda-beda. Ada yang 5 hari. Tapi semua itu ya? Iya, semuanya. Itu hampir 2 minggu, yang 12 ini nggak pernah ada yang nongol di acara komunitas. Itu kan komunitas motor itu hampir setiap minggu ngumpul gitu, malam minggu ngumpul gitu. Nah itu selama 2 minggu itu yang 12 orang yang jalan ini nggak ada yang nongol, nggak ada nongol di situ. Termasuk Denny? Ya, termasuk Denny. Termasuk si Denny. Singkat cerita, udah minggu kedua lewat, bukan di acara nongkrong, si Danang ini ngabarin ngajak ngumpul. Ya yang kemarin yuk, kumpul lagi yuk. Pokoknya kayak kumpul di bengkel lah. Datanglah istri saya nih, istri saya juga datang kan, datang. Nah keadaan pas datang di sana udah kumpul, diperhatiin, yang nggak ada, cuman si Denny doang. Denny doang yang nggak ada. Nah kita masih mikir positif, mungkin dia masih nggak enak badan atau lagi ada acara keluarga kali ya kan. Kan semua punya kegiatan masing-masing gitu. Udahlah pokoknya ngobrol-ngobrol gimana. Baru tuh saling cerita. Iya kemarin gue juga sakit gini-gini. Laki gue juga sakit. Pokoknya semuanya ceritain bang situ. Oh berarti serentak kita sakit nih. Istri saya pulang diceritain ke saya kan. Ternyata bukan kita berdua doang yang sakit yang. Semuanya pada sakit. Udah selesai. Minggu ketiga. Malam minggu istri saya nongol lagi. Acara kumpul tuh biasa tuh, kumpul komunitas. Lagi-lagi si Denny lagi yang gak nongol. Dan itu di chat di Facebook itu nggak ada jawaban. Ini bocah biasanya soalnya mainnya Facebook bang. Ini orang nih, si Denny ini nih mainnya Facebook dia. Nggak ada jawaban. Udahlah kita diemin. Mungkin emang lagi sibuk kali ya. Nah pas di minggu keempat nggak ngumpul lagi, si Danang ini punya inisiatif lah. Dia yang punya inisiatif ngajak beberapa temannya, coba yuk kita ke kosannya si Denny yuk. Ke kosannya? Iya, jadi dia tuh ngekos bang sendiri bang. Ngekos sendiri. Datang ke kosannya, pas sampai sono ternyata dia udah pindah. Ditanya pindahnya kenapa, dan info dari ibu kosnya itu katanya si Denny ini sakit. Sekeluarga jemput dia. Jadi dia dibawa pulang kampung bang. Dibawa ke seberang pulang kampung. Orang mana dia? Orang Lampung. Orang Lampung, oke. Ya udahlah tuh kan. Dari kapan bu sakitnya, ditanyain lah dari kapan emang. Kalau kata ibu kosnya, kalau jujur saya kurang tahu sakitnya dari kapan. Cuman emang hampir seminggu terakhir dia nggak pernah keluar semenjak sempat dia kemarin kerasupan di kosannya. Jadi di kosan itu dia sempat kerasupan ternyata. Sempat kerasupan. Nah yang nenangin orang kosan itu. Dan emang nggak ada info sampai keluar ke kita juga nggak ada info. Yang tahu kejadian itu ya orang di kosan itu doang. Iya. Ya akhirnya mungkin ada inisiatif entah gimana, mungkin si Denny ini ngekos di situ ada penanggung jawabnya kali, keluarga ya diinfoin lah ke keluarganya. Datanglah keluarganya, dijemput ya, dibawa. Udah dibawa,
Udah hampir sebulan. Tiba-tiba lagi nongkrong di bengkel lah, ini bukan acara, lagi nongkrong di bengkel. Omnya si Denny ini datang. Omnya nih. Omnya si Denny datang, nyamperin si Danang. Itu posisi nggak terlalu rame soalnya. Ada si Danang doang yang saya kenal di situ. Si Tony ini nggak ada. Sama beberapa orang yang ikut kemarin sama yang nggak ikut juga lagi ada juga di situ. Lagi nongkrong biasa di hari biasa ya? Iya, di bengkel gitu. Di hari biasa itu ya? Iya. Ini benar nongkrongannya gini, pokoknya nanya, Denny suka nongkrong. Terus nanya, kemarin Denny kemana aja, ditanyain gitu. Dijelasin lah sama si Danang ini. Emang om siapa, ditanya gitu kan. Saya omnya, pamannya, dijelasin. Ada apa om, gimana kabarnya? Dan disitulah baru dikasih tahu kalau si Denny itu udah meninggal. Jadi omnya itu cuman pengen tahu kenapa ponakannya bisa sampai kayak gitu. Soalnya sebelum dia meninggal itu ada yang aneh. Itu yang pengen dicari tahu. Oke. Jadi info dari omnya ini pas dia datang, pas dibawa ke sono tuh bukannya sembuh, Bang. Malah makin parah. Oke. Sering ngomong sendiri karena dia bisa ngomong ya, udah bisa ngomong jadi sering ngomong sendiri. Sering kerasupan. Dan terakhir sebelum dia meninggal itu dia nggak tidur Bang 5 hari. Hah? Apa ya, awalnya sempat mikir takut dia yang aneh-aneh sih awalnya. Cuman ya dia nggak keluar rumah soalnya. Dia nggak keluar rumah, kayak bener-bener lu lagi sakit lu istirahat udah di kamar diem. Itu nggak tidur 5 hari. Sampai di ngajiin juga, dia yasinin katanya sama keluarganya. Setelah kerasupan itu 5 hari nggak tidur. Dan di hari terakhir dia tidur itu, pas dia tidur udah nggak bangun lagi, nggak nafas. Iya. Dan pas omnya datang itu kejadian ternyata udah 2 minggu lalu. Emang kapan meninggal? Denny 2 minggu lalu meninggal. Jadi nggak lama dibawa dari kampung, nggak lama dibawa dari kosan, selang seminggu meninggal. Gila. Padahal baru bisa ngomong. Iya. Keluarganya juga kaget gak bisa ngomong. Wah, katanya. Kaget. Makanya dia nanya, abis ngapain emang gitu. Enggak, saya nggak bakal, sampai ngomong, saya nggak bakal nuntut apa gimana. Saya cuma pengen tahu kalian tuh abis apa. Kok bisa sampai begini. Soalnya tahu, sekeluarga itu tahu Denny tuh ada kelebihan dari lahir gitu. Iya. Kok bisa hebat banget sampai dia bisa ngomong kayak gini. Sampai ngomong kasar pas kerasupan katanya. Ya infonya gitu dari omnya. Tapi gue penasaran nih, Nurli udah ada jawaban belum tentang pulau itu yang tadi gue tanyain? Udah Bang. Apa jawabannya? Ditemuin pria tanpa kepala dengan tinggi badan. Hah? Dengan mengenaskan. Sorry, tepat di pulau itu? Wah, gila. Dan info juga, jadi sebelum kita pulang pas setelah kejadian kerasupan itu warga-warga situ termasuk bibinya si Danang ini baru cerita. Sebenarnya bibi tuh takut kalian ke sana. Apalagi udah lewat asar. Makanya bibi nahan, kekeh. Mendingan besok pagi aja. Kalian main lah sampai pas asar tuh jadinya pulang ke sini. Karena apa? Udah banyak ternyata. Katanya di pulau sana itu banyak orang hilang. Salah satunya ada yang juga di tengah-tengah pulau itu. Dan salah satunya ada warga tersebut, warga kampung pulau situ, jadi korban di sana. Tapi Bang Indra tahu soal informasi ini? Enggak ya? Enggak. Baru tahu juga ya? Iya. Sama ada cerita, jadi ini tuh sebelum mungkin setahun, nggak nyampe setahun deh. Sebelum saya yang ngalamin di sana, ada satu laki-laki, kata bibinya, datang ke sini, nyewa peralatan, dia nyebrang ke sana. Kan otomatis kan dia nyewa peralatan di situ, perahu di situ. Harusnya balik lagi ke situ. Itu dia nggak balik lagi. Perahunya?
Disamperin ke sana ada perahunya. Ada Dibawa. Orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada. Nggak ada orang. Ngeri banget. Sendiri di pulau ngapain? Nggak tahu bang. Infonya begitu. Dan itu bibinya ngomong, tuh Pak itu tuh tanya tuh sama itu. Jadi pas dia nunjuk tanya sama Pak itu orang yang punya perahunya. Jadi salah satu dari kita adalah, Pak emang bener Pak waktu itu ada yang nyewa gini orang laki-laki. Ada iya. Cowok atau seseorang yang ke pulau tersebut ada dua kemungkinan niatnya, antara healing sendiri, memang pengen sendiri, atau memang ada niatan untuk kayak yang ada di Gunung Okigahara Jepang ya. Jadi kayak dia udah menyiapkan gitu. Memang dia mungkin pengen mengakhiri hidupnya di pulau tersebut. Gokil pulaunya ya. Tapi masalahnya mayatnya nggak ketemu bang, kan itu. Itu dia. Dan sedangkan katanya yang ada ketemu itu cewek. Yang di hutan itu cewek soalnya. Kalau yang laki-laki ini nggak ketemu. Gue masih kaget sih sama apa ya, hasil informasi tadi ya, bahwa ternyata memang ada jenazah tanpa kepala di pulau itu. Kalau dari Bang Indra, waktu Denny ini kesurupan di pulau, sosok apa nih? Menurut Bang Indra aja. Kalau menurut saya sih nyambungin dari apa yang saya rasain, teman saya lihat semuanya. Feeling ya, sekedar feeling yang tanpa kepala itu bang. Soalnya kan dia yang nemuin kepalanya. Itu sih. Kan dia yang nemuin kepalanya, dia yang lempar gitu. Terus posisi pas dilempar ngegelinding, ngelihat ke arah dia, senyum. Cuman posisi senyumnya ke dia, yang ngelihat kepala itu bukan dia doang. 5 orang di situ ngeliat semua, makanya lari semua. Dan dipastikan kalau memang itu kepala itu. Kepala bang, itu 5 orang confirm itu. Dan kepalanya cocok hantu ya? Iya. Ngeri sih, kepala doang sih. Kebayang gitu ya? Disangkanya batok kelapa awalnya. Iya. Tapi 5 orang nih. 5 orang yang lihat. Ikan dapat ikan. Maaf ya. Enggak jadi. Ya. Enggak dapat. Enggak dapat ya. Enggak dapat. Dapatnya kepala orang ya. Oke. Dari Pulau Panggang itu, ada nggak bekas penduduk sana gitu? Penduduk pulau itu? Pulau tersebut gitu? Nggak ada sih bang. Nggak ada ya? Nggak ada. Entah kemana gitu berarti? Jadi yang ada di sana mungkin, ya itu dia, kita nggak tahu infonya entah kemana. Soalnya terakhir yang kita tahu dari beritanya si Danang ini ya, 2 tahun lalu tuh masih bagus banget. Masih rame. Penjual yang dimaksud. Betul. Di rumah pedagangnya. ada rumah kayak rumah apa, mungkin ngurus pulau itu kayak bersih kali ya. Yang di pulau itu ada juga, ada 3-4 rumah lah di tengah-tengah pulaunya itu, bukan yang pinggir-pinggiran pulaunya, bukan yang ruko-ruko. Ada yang tinggal di situ. Ada yang tinggal. Dan itu kosong. Pokoknya nggak sesuai ekspektasi. Beda banget. Tapi biar bagaimanapun ya, kita berdoa ya. Betul, yang terbaik untuk almarhum Denny ya. Ini walaupun disamarkan, tapi ya niat kita berdoa untuk almarhum ya. Semoga udah tenang ya. Amin. Dimaafkan dosa-dosa. Amin. Nah, setelah omnya almarhum itu datang, ada gak dari teman-teman komunitas yang pergi ke Lampung, ke kampungnya Denny? Belum sempat sih bang. Belum sempat. Iya, belum sempat. Tapi ya buat keluarganya Denny, kita, walaupun saya pribadi baru kenal saat itu ya turut berduka cita lah. Ya kita doain yang terbaik buat dia. Betul. Itu aja sih bang, paling bang. Ya, semoga juga udah dimaafin dosa-dosanya dan tenang ya. Terakhir nih bang, pertanyaan terakhir. Pulau itu sekarang seperti apa? Infonya sih ya, dibuka lagi bang. Buka lagi. Ke sana? Enggak. Oke. Thank you Bang Indra ya. Udah datang ke Lentera Malam.
Ada pengalaman horor lain? Bang Indra? Ada sih. Ada ya? Ada. Boleh, nanti kita undang Bang Indra lagi ya. Asik soalnya dengerin ceritanya. Ya udah, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Indra izin pamit. Bye.